Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa hadir di sini dengan tujuan yang sakit ingin segera sehat dan yang sehat menemani yang sakit, memberikan semangat supaya dia lekas sembuh. Maksud kami adalah dari tim PKRS RSUD Ahmad Yani. Maksud kedatangan kami kali ini adalah memberikan sedikit ilmu pengetahuan yang kami miliki kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua agar lebih mengerti tentang ilmu yang kami punya. Materi kali ini adalah mengenai skabies, penyakit kulit dan kelamin yang akan diberikan langsung oleh dokter ahlinya, Dr. Yulia Asmarani. Beliau adalah spesialis kulit dan kelamin. Di akhir acara nanti, Dr. Yulia akan menyediakan door prize untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang bertanya, yang aktif. Silakan menyimak dengan seksama, jadi nanti bisa bertanya langsung dengan Dr. Yulia. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk menyingkat waktu kami berikan kepada Dr. Yulia. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Ani atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon izin ya waktu dan perhatiannya sebentar, nggak lama kok, mungkin sekitar 15 menit aja. Perkenalkan, saya Dr. Yulia Asmarani, spesialis dermatovenerologi atau yang dikenal juga dengan spesialis kulit dan kelamin. Nah, dalam kesempatan pagi ini saya diminta dari rumah sakit untuk memberikan edukasi mingguan atau edumi terkait penyakit kulit dan kelamin. Nah, dalam kesempatan ini penyakit yang akan saya bahas itu skabies. Kenapa saya pilih skabies? Karena selama saya di sini rumah sakit masih banyak saya temui warga metro dan sekitarnya yang menderita penyakit skabies. Jadi terutama penyakit ini tuh menyerang masyarakat yang anaknya ada tinggal di pondok pesantren gitu ya, karena penyakit ini sangat menular. Oke, jadi tadi seperti Mbak Anita sampaikan, saya harapkan perhatiannya karena nanti setelah selesai saya paparkan, saya akan memberikan sedikit hadiah lah ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya dan juga yang bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan gitu ya. Jadi mohon diperhatikan sebentar aja ini ya, 15 menit. Oke, jadi skabies ya. Apa sih skabies itu? Jadi skabies itu kalau dalam bahasa awamnya mungkin dikenal dengan istilah gudik. Jadi penyakit ini bukan disebabkan oleh bakteri, bukan virus, tapi karena tungau atau kutu. Dan ini sangat menular. Jadi kutunya itu atau tungau itu namanya dalam bahasa Latin adalah Sarcoptes cabei. Makanya disebut penyakit skabies. Slide. Nah, tungau ini dia itu pertama menempel di kulit manusia. Jadi menempel di kulit kita, kemudian masuk ke dalam lapisan kulit membentuk terowongan. Jadi memang hidupnya atau siklus hidupnya itu di kulit manusia. Jadi dari perkawinan, bertelur, menetas ya sampai ada bayi skabiesnya ini juga ada di kulit manusia, semuanya di kulit manusia gitu. Jadi setelah itu inilah yang makanya menimbulkan keluhan di kulit kita itu gatal. Karena ada benda asing yang menempel maka ada keluhan gatal gitu. Nah selain gatal pastinya juga ada muncul kelainan kulit ya. Biasanya bentuknya itu seperti eksim. Slide mas. Nah yang harus kita ketahui ya. Jadi apa saja gejalanya? 3 gejala yang paling utama gitu yang harus kita waspadai ini skabies gitu. Pertama itu gatal pasti ya. Gatal sekali, terutama pada malam hari. Jadi biasanya penderita skabies ini nggak bisa tidur karena gatal. Atau tiba-tiba terbangun tengah malam karena gatal sekali gitu ya. Yang kedua, lokasinya. Jadi kalau
gambaran kulitnya seperti eksim biasanya, tapi lokasinya yang harus kita waspadai. Jadi karena tadi saya bilang dia harus menembus kulit untuk membentuk terowongan, makanya dia lokasinya itu suka di daerah yang lapisan kulitnya tipis. Jadi kulit-kulit tipis seperti di sela-sela jari tangan, jari kaki, kemudian kalau pada laki-laki di kemaluan ya, pada wanita di payudara atau di atas perut. Jadi lokasinya di situ biasanya. Yang ketiga, penyakit ini sangat menular. Jadi kalau satu anggota keluarga ada yang terkena, biasanya itu anggota keluarga lain juga akan kena. Jadi menular gitu ya. Jadi ada 3 tadi ya gejalanya. Gatal pada malam hari, pada lokasi-lokasi yang area kulitnya tipis dan menular dia. Slide mas. Jadi ini contoh aja ya, dia kalau gambarannya sih seperti eksim. Nah, yang nggak kalah penting harus kita ketahui bagaimana cara penularannya. Jadi ada 2 jalur penularan. Yang pertama harus antara kulit dengan kulit. Jadi kontaknya erat. Yang harus diketahui, tungau ini tidak bisa lompat. Dia nggak bisa lompat, nggak bisa terbang. Jadi cuma merambat. Jadi perlu kontak erat. Jadi kulit dan kulit kontak erat selama 10-15 menit. Baru dia bisa berpindah dari satu orang ke orang lain. Jadi biasa kontak erat itu contohnya suami istri atau ibu dengan bayi yang menyusui gitu ya. Nah yang kedua, penularannya melalui benda-benda perantara. Jadi seperti kain-kain, spray, handuk gitu ya. Yang mengandung tungau skabies ini, dia akan bisa menularkan dari satu orang ke orang lain gitu. Jadi misalkan kita pakai handuk penderita skabies, otomatis tungaunya menempel di kulit kita dan menularkan gitu ya. Atau kita tiduran di spray orang yang menderita skabies, pastinya tungaunya akan pindah ke kulit kita. Jadi paham ada 2 jalur penularan, kontak langsung kulit dengan kulit sama melalui benda-benda perantara ya. Next. Nah jika ada anggota keluarga dari bapak ibu atau bapak ibu sendiri atau tetangganya ya mengalami keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, 3 gejala utama, maka segera berobat. Karena penyakit ini tidak akan sembuh kalau tidak diobati dengan obat khusus untuk membunuh tungau. Jadi nggak bisa dengan salep-salep eksim biasa nggak akan hilang gitu ya. Dan cara pemakaiannya pun beda. Cara pemakaiannya nggak sama. Kemudian yang nggak kalah penting, kita juga harus mencegah supaya ini tidak menular ke orang lain dan tidak reinfeksi. Jadi kita yang sudah sembuh nggak kena lagi. Ya salah satu caranya yaitu seluruh anggota keluarga, termasuk yang kontak erat, itu harus diobati. Walau tanpa gejala ya. Jadi dia nggak gatal, nggak ada keluhan. Jadi kalau dalam satu keluarga itu sudah ada yang kena skabies, semuanya harus diobati serentak ya. Karena ada yang disebut karir. Jadi karir itu orang ini sebenarnya membawa tungau di kulitnya, tapi karena sensitivitas kulitnya yang lemah, dia nggak ada gejala gatal. Tapi bahayanya orang ini bisa menularkan dari satu ke orang lain gitu ya. Yang kedua, membersihkan tadi benda-benda perantara tadi. Jadi semua benda-benda perantara yang dipakai seminggu terakhir itu dikumpulkan. Jadi kalau yang bisa dicuci seperti sarung bantal, handuk, spray itu dicuci dengan air panas, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Jadi harus dengan panas tinggi. Karena tungau ini mati dengan panas tinggi, ya. Terus yang untuk benda-benda yang tidak bisa dicuci, misalkan yang nggak bisa dicuci kayak perabotan begitulah ya, itu bisa dibersihkan. Kemudian disetrika juga bisa atau dimasukkan ke dalam alat pengering mesin cuci gitu ya. Tapi ada cara praktisnya lagi, itu masukin aja benda itu ke dalam plastik. Kemudian ditutup rapat. Letakkan di tempat jangan dingin, tempat yang panas atau hangat selama 2 minggu. Nah, karena kenapa? Tungau ini tidak bisa hidup kalau tidak di kulit manusia. Jadi kalau di benda-benda mati, dia akan mati selama 7 sampai 14 hari, dia itu mati sebenarnya. Jadi dimasukin di plastik, ditutup rapat, disimpan di tempat panas ya. Selama 2 minggu. Next. Nah, bahayanya apa sih? Memang skabies ini terkesan kayak sepele ya. Tapi kalau tidak diobatin,
pastinya pertama dia akan mengganggu kualitas hidup pasien karena pasien akan selalu merasa kegatalan ya. Yang kedua bisa menimbulkan infeksi sekunder. Jadi karena garuk-garuk digaruk, jadi bisa menimbulkan infeksi. Jadi bernanah-nanah kulitnya, pasiennya bisa demam gitu ya. Dan yang nggak kalah penting ini kan sangat menular. Jadi kalau nggak diobatin bisa menular ke anggota keluarga, dari keluarga bisa ke keluarga yang lain sehingga bisa menjadi wabah begitu ya. Oke, cukup sekian mungkin pemaparan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Siswono. Bapak Siswono. Baik, aku langsung ya. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Atau saya tanya aja ya? Nanti kalau yang bisa jawab dapat hadiah tumbler cantik. Ya, gampang aja sih. Jadi penyebab dari skabies ini apa? Coba yang bisa jawab tunjuk tangan. Bapak Tungau. Oh ya. Ya, benar, Pak ya. Pak Jumarianto jawab Tungau, ya. Kalau boleh tahu Bapak tahu nggak nama tungaunya apa Pak tadi? Skabies ya. Sarkoptes KB ya Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jawabannya betul ya. Dapat hadiah gelas dari kita Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Gejala. Apa 3 gejala utama dari penyakit ini? Siapa yang bisa jawab? Ibu? Ya? Gatal-gatalnya kapan, Bu? Pagi, siang, apa malam? Malam hari. Terus? Pagi juga. Yang betul gatalnya malam hari, Bu. Terus ada 3 kan? Yang kedua, lokasinya di mana? Seringnya di daerah mana? Ya yang benar. Jadi lokasinya di area-area kulit yang tipis. Jadi salah-salah jari tangan, jari kaki, ya di kemaluan gitu. Satu lagi apa? Penyakit ini adalah penyakit yang iya betul. Jadi ada 3 tadi Bu ya. Jadi penyakit ini gatalnya pada malam hari, lokasi kulit yang tipis dan menular ya Bu ya. Oke. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Endang. Oke, Ibu Endang. Terima kasih atas partisipasinya ya Bu. Ya. Kemudian ini saya keluhan biasanya kan anak-anak yang di pondok itu sering seperti itu. Kemudian diobati sudah, bahkan ke dokter spesialis khusus ya, ke spesialis kulit. Kemudian untuk mengantisipasi kalau misalnya seperti yang disampaikan tadi air panas sebagainya kan tidak memungkinkan. Apakah ada solusi yang lain itu? kalau yang anak di pondok ya Pak ya. Idealnya kalau dari tadi yang saya jelasin sebenarnya harusnya diobatin semua ya. Cuman kan agak susah ya. Nah, jadi yang pertama pasti anak Bapak harus diobatin dulu. Ya, terus kalau sudah diobatin supaya dia nggak ketularan lagi dari teman-temannya, sebaiknya itu tidurnya itu jangan satu kasur Pak. Jadi kasurnya masing-masing. Bilang ke anaknya jangan suka main ke kasur teman atau temennya duduk-duduk di kasurnya, jangan gitu. Terus sabun mandi pilih yang ini aja Pak, yang cair. Jangan sabun mandi yang batangan karena di situ juga bisa ada tungaunya di situ. Terus ya satu lagi jangan pakai pakaian dan benda-benda pribadi bersamaan kayak handuk, sarung gitu masing-masing gitu sih Pak. Itu. Mungkin bisa itu yang dicoba gitu ya. Ya, sama-sama Pak. Satu lagi ya. Apa tadi ya? Ya, bagaimana penularannya dari penyakit ini? Ada yang mungkin menyimak? Siapa? Ada yang tahu?
Bagaimana penularannya? Ada dua. Ada dua cara penularannya. Ya, dengan siapa, Bu? Bu Suwarni. Bersentuhan sama suami istri. Pertama kulit dengan kulit ya, harus kontak kulit. Baju. Bisa dari baju, kain, jadi dari benda-benda perantara ya. Ya, Ibu dapat satu buah tumbler cantik dari kita ya, Bu. Makasih atas partisipasinya. Jadi penularannya ada dua, jalur antara kulit dengan kulit. Jadi harus kontak ya. Terus yang kedua dari benda-benda perantara ya, yang membawa tungau. Cukup mungkin ya. Masih ada dua lagi sih. Dihabisin. Apalagi tadi aku bahas lupa apa satu lagi tentang. Oh iya. Pertanyaan lagi coba, bagaimana cara mencuci pakaian dan benda-benda pakaian lah ya yang habis dipakai oleh penderita skabies? Ibu, ya gimana cara mencucinya, Bu? Mencucinya apa ya tadi lupa ya. Ingat-ingat dulu. Jadi kan pakaian yang seminggu terakhir dipakai. Dijemur di tempat terik matahari. Oh ya, ya. Mendekati benar ya. Jadi kalau pakaian yang bisa dicuci itu dicuci dengan air panas. Dicuci dulu dengan air panas, kemudian dijemur lagi di bawah terik matahari ya. Karena tungau ini matinya dengan panas ya, Bu ya. Dengan Ibu siapa? Bu Erna, Ibu Erna dapat hadiah ya, Bu ya. Terima kasih, Bu, partisipasinya ya. Oke, satu lagi. Nah, kalau untuk benda-benda yang nggak bisa dicuci tadi, bagaimana cara kita supaya tungaunya ini bisa mati, nggak menularkan lagi? Oh ya, Mbak. Caranya dimasukin ke dalam plastik, habis itu didiemin selama 14 hari. Apa? Ungu. Oh, Mbak Ungu, sesuai tumblernya Ungu. Kita juga kasih Ungu ya. Makasih Mbak partisipasinya ya. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas perhatiannya ya. Atas partisipasinya juga. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat, bisa di-sharing ke keluarga atau tetangga kalau ada keluhan yang sama, langsung diminta untuk berobat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah dibawakan oleh Dr. Yulia. Untuk beliau kita berikan aplaus. Terima kasih untuk Dr. Yulia yang telah memberikan materinya yang saya rasa bermanfaat sekali untuk kita semua karena ini tentang penyakit kulit yang sering kita alami sehari-hari, tentang skabies. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami semua dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.